Jumpa lagi di kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kisah yang akan disajikan berjudul Abraham Lincoln dan Perjuangan Melawan Perbudakan. Awal perjalanan. Pada suatu malam yang tenang di bulan April 1837, Abraham Lincoln duduk di depan perapian di rumah sederhana miliknya di Springfield, Illinois. Cahaya api memantulkan bayangan di wajahnya yang penuh pemikiran. "Mary, aku tak bisa mengabaikan ketidakadilan ini," katanya kepada istrinya, Mary Todd Lincoln, yang duduk di sampingnya. "Apa yang kau maksud, Abe?" tanya Mary dengan lembut. "Perbudakan. Setiap kali aku memikirkannya, hatiku terasa berat. Kita harus melakukan sesuatu." Mary menatap suaminya dengan penuh kasih. "Aku tahu kau memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan itu." Langkah pertama di Kongres. Pada tahun 1846, Lincoln terpilih sebagai anggota Kongres. Di Washington, ia bertemu dengan tokoh-tokoh penting yang berbagi pandangannya tentang perbudakan. Suatu hari, di sebuah ruang pertemuan, Lincoln berbicara dengan rekan sesama anggota Kongres, Joshua Giddings. "Joshua, kita harus menghentikan penyebaran perbudakan ke wilayah-wilayah baru," kata Lincoln dengan tegas. Giddings mengangguk. "Aku setuju, Abai. Tapi kita membutuhkan lebih banyak dukungan untuk melawan arus besar ini." Debat dengan Stephen Douglas. Pada tahun 1858, Lincoln berhadapan dengan Senator Stephen E. Douglas dalam serangkaian debat yang dikenal sebagai debat Lincoln-Douglas. Di depan kerumunan besar di Illinois, mereka berdebat tentang masa depan perbudakan di Amerika. "Tuan Douglas, apakah Anda percaya bahwa sebuah bangsa dapat bertahan separuh merdeka dan separuh diperbudak?" tanya Lincoln dengan tajam. Douglas menjawab dengan diplomatis, "Saya percaya pada hak setiap negara bagian untuk memutuskan nasibnya sendiri. Namun jika kita membiarkan perbudakan menyebar, kita mengkhianati prinsip-prinsip dasar kebebasan yang didirikan oleh para pendiri bangsa ini," balas Lincoln dengan semangat. Terpilihnya seorang presiden. Pada tahun 1860, Lincoln terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Kemenangannya memicu kemarahan negara-negara bagian selatan, yang kemudian memisahkan diri dan membentuk konfederasi. Di Gedung Putih, Lincoln berdiskusi dengan kabinetnya tentang krisis yang sedang berlangsung. "Kita harus mempertahankan persatuan bangsa ini," kata Lincoln dengan tegas. Menteri Luar Negeri William Seward menanggapi, "Tapi, Tuan Presiden,
Bagaimana kita bisa melakukannya tanpa memicu perang saudara? Kita akan menggunakan segala cara diplomatik yang kita miliki. Tetapi jika perlu, kita harus siap untuk berperang demi menjaga persatuan dan mengakhiri perbudakan, jawab Lincoln dengan tekad. Proklamasi emansipasi. Pada 1 Januari 1863, Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi yang membebaskan budak di negara-negara bagian yang memberontak. Langkah ini mengubah tujuan perang menjadi perjuangan moral melawan perbudakan. Di sebuah pertemuan dengan para pemimpin kulit hitam, termasuk Frederick Douglass, Lincoln menyatakan, dengan proklamasi ini, kita menegaskan kembali komitmen kita terhadap kebebasan dan kesetaraan. Douglass menjawab, Tuan Presiden, ini adalah langkah besar menuju keadilan. Kami berterima kasih atas keberanian Anda. Amandemen ke-13. Pada tahun 1865, Lincoln mendorong Kongres untuk mengesahkan amandemen ke-13 yang menghapus perbudakan di seluruh Amerika Serikat. Setelah perdebatan sengit, amandemen tersebut disahkan, menandai akhir resmi perbudakan. Di ruang kerjanya, Lincoln berbicara dengan istrinya, Mary. Mary, kita telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Perbudakan akhirnya dihapuskan, kata Lincoln dengan mata berkaca-kaca. Mary menggenggam tangan suaminya. Aku bangga padamu, Abe. Perjuanganmu tidak sia-sia. Akhir perjuangan. Pada 9 April 1865, Jenderal Robert E. Lee menyerah, mengakhiri perang saudara. Namun hanya beberapa hari kemudian, Lincoln ditembak oleh John Wilkes Booth dan meninggal dunia. Warisan perjuangannya melawan perbudakan tetap hidup, menginspirasi generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan kesetaraan. Di pemakaman Lincoln, Frederick Douglass berdiri di samping peti mati merenung. Dia adalah seorang pria yang berdiri di sisi kebenaran dan keadilan. Semoga kita semua melanjutkan perjuangannya, kata Douglass dengan nada penuh emosi. Kisah Abraham Lincoln adalah bukti bahwa dengan keberanian dan tekad, seorang dapat mengubah arah sejarah dan membawa harapan bagi mereka yang tertindas. Dari kisah ini, inspirasi yang kita dapatkan adalah pemimpin sejati adalah mereka yang berjuang untuk keadilan dan kesetaraan, meskipun harus menghadapi resiko besar. Demikian kisah inspirasi kita kali ini. Sampai jumpa di kisah inspirasi yang lain.